Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Sekarang kita masuk ke nomor 33. Nah, di sini kita gunakan hukum Kirchhoff 2 ya. Dari rangkaian seperti gambar di bawah, besar beda potensial R2. Nah, di sini ya, R2 itu ini kan berarti antara anggaplah titik ini ya. R2. Oke. Misalkan ini titik A, ini titik B gitu ya. Nah, kita anggap arah loopnya ya misalnya bergeraknya berlawanan jarum jam ya misal aja ya. Berlawanan jarum jam. Oke. Kita anggap dari sini ya arusnya ya. Set. Gitu. Ini arusnya berputar berlawanan jarum jam. Nah, di sini untuk hukum Kirchhoff 2 bersamanya kan sigma GGL gitu ya. Sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali R ya sama dengan 0. Kita lihat GGL-nya, maaf arah loopnya berputar ketemu dengan GGL atau sumber tegangan kutub panjang ya, berarti positif kan? Positif berapa? Positif 20 ya. Jadi 20 bergerak lagi muter ketemu kutub pendek nih, negatif 12 gitu ya. Kemudian ditambah dengan I kali R. Nah, ini kan seri semua ya, berarti R-nya bisa langsung dijumlahin ya. Berarti I dikali R totalnya 5 tambah 10 15 tambah 5 lagi 20 ya. Jadi 20 sama dengan 0 atau 20i ya. 20i sama dengan ini kan kalau pindah ruas jadi negatif 8 ya. Negatif 8 ya. Berarti i sama dengan negatif 8 dibagi 2, 20 dibagi 4-an, bagi 4 atas 2 bagi 4 bawahnya 5 ya. 2 bagi 5 0,4 ya. 0,4 negatif 0,4 ya. Berarti 0,4 itu arahnya 0,4 ampere negatif 0,4 ampere arahnya itu dari B ke A ya, dari B ke A. Oke, B ke A. Atau boleh jadi positif menjadi 0,4 ampere tapi A ke B ya, berbeda dengan arah loop dugaan kita. Oke, mana nih 0,4 ya harusnya ya. 2/5. Betul ya? Ada yang keliru di sini, mungkin ada jumlah tegangannya. Di sini adanya 4,0 ya. Oke, kita abaikan deh ya. Maaf, ini kan baru arusnya ya. Yang ditanya apa? Beda potensial, sorry. Ya, oke, beda potensial. Beda potensial itu V kan ya? V yang ada di AB ya, VAB. Berarti ya I dikali R yang ada di AB. Di AB adanya R2 ya, mohon maaf nih. Ternyata pertanyaannya ada beda potensial ya. I-nya itu 0,4 dikali R-nya yaitu 5. 0,4 kali 5 berapa? 2 ya. 2 volt. Oke. Sip. Kita lanjut. Nomor 34. Nah, ini listrik arus bolak-balik ya. Pertanyaannya untuk grafik ini manakah yang kapasitif? Kapasitif berarti kan XC-nya lebih besar ya. XC reaktansi kapasitif itu artinya XC-nya atau reaktansi kapasitifnya bersifat lebih besar dibandingkan reaktansi induktif. Oke. Nah, berarti ingat ya kalau kapasitif sifatnya kapasitif. Kalau kapasitif itu kan disimbolkan C ya tadi ya. C, maka dia itu E-nya tegangannya ya berada setelah, nah ini kan C-nya ya, setelah arus atau AIS gitu ya. Kalau induktif itu kan simbolnya L ya. Nah, kalau dia kebalikannya, jadi tegangannya lebih dulu, baru diikuti oleh arus. Nah, kita lihat sini untuk gambar pertama nih, yang patah-patah I ya. Nah, kita lihat di sini yang garisnya tebal atau padat itu V ya. V-nya langsung mulai dari atas ya, berarti V duluan ya. V duluan berarti salah ya.
Diminta kan I-nya duluan kan. Kemudian gambar yang kedua, ini yang tebal itu I, betul ya? I-nya langsung mulai dari atas, berarti dia lebih dulu, I-nya lebih dulu nih. Oke, ini benar. Ini I-nya malah dari bawah ya, berarti dia tertinggal. Ya, berarti salah. Berarti 2 dan 4 ya. Ini kita lihat dulu. Ya, betul ya. Ini I-nya lebih dulu. Oke, jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 35. Sepotong kawat berarus listrik berada di dalam medan magnet homogen seperti pada gambar di bawah ini. Maka kawat tersebut akan mengalami gaya magnet yang arahnya berapa? Nah, kita gunakan kaidah tangan kanan ya. Nah, ini kalau garis-garis medan magnet itu kan arahnya selalu dari utara menuju selatan ya. Berarti kayak gini kan nanti. Nah, kayak gini kan arah B-nya ya. Oke. Gaya magnet berarti gaya Lorentz-nya ya. Ini F-nya ya. Sebentar. Oh, ini gaya magnet bukan. Ini adalah kawat ya, berarti I-nya ya. Sorry. Ini I-nya, mohon maaf. Ini I, arusnya itu ke kanan ya, atas kanan, B-nya ke bawah. Berarti kaidah tangan kanan ya. Kaidah tangan kanan terbuka aja ya. Terbuka. Oke, arahkan jempol kalian ke kanan ya. Jadi jempol atau ibu jari ya, jempol. Nah, jempol atau ibu jari itu adalah arus ya, arah arus. Oke, berarti jempol kita ke kanan. Kemudian 4 jari kita yang terbuka tadi, 4 jari kita adalah arah medan magnet. Ya. Medan magnet. Berarti kemana? Ke bawah ya. Ke bawah. Berarti sekarang jempolnya kalian lakukan ke kanan ya. Jempolnya ke kanan, B-nya ke bawah. Oke. 4 jarinya kan ke bawah nih ya. Maka telapak tangannya kebentuk kemana? Coba kalian praktekkan sendiri. Ya. Oke. Ketemu telapak tangannya mengarah masuk ya. Oke, masuk bidang. Oke, jadi ketemu tuh telapak tangannya. Telapak tangan itu adalah arah gaya Lorentz. Ketemunya adalah menembus bidang ya, atau menembus monitor ya. Menjauhi pembaca. Oke. Ketemu hasilnya adalah menembus ya. Menembus kertas menjauhi pembaca. Ya, ini ya berarti ya. Menjauhi pembaca. Ya, oke, jawabannya B. Kita lanjut nomor 36 ya. Nah, di sini. Nomor 36. Sebuah step up transformator digunakan untuk mengubah tegangannya. Berarti ini kan tegangan masuk ya. Berarti ini V input ya. V input menjadi outputnya dinaikkan kan menjadi berapa? 220 volt. Output transformator tersebut dihubungkan dengan solder. Berarti dengan spesifikasi daya 40 watt. Ini berarti apa nih? P ya. P-nya solder kan berarti P output. Oke. Jika efisiensi transformator adalah 80%, ya ini kan berarti efisiensi simbolnya kayak gini ya, kayak huruf N tapi kaki keduanya panjang. Berapakah arus yang mengalir pada kumparan? Kan efisiensi itu persamaannya apa? Efisiensi sama dengan P input ya. P output, maaf. P output dibagi dengan P input dikali dengan 100% gitu ya. Jadi 80% sama dengan P outputnya 40 ya. Per P input dikali 100%. Ya ini coret aja nih, seret, hilang ya. Jadinya 80/100 ya, ini 0 hilang aja nih, 0 hilang. Oke, 8/10 atau berapa? 0,8 ya. Jadi
atau ya 8/10 pindah ruas ya, 8/10 sama dengan 40 per P input ya. Atau ini berapa nih, dikecilin lagi bisa ya, 4/5 ya, sama dengan 40 per P input. Ketemu P inputnya. P inputnya sama dengan 50 watt gitu ya. Nah, kita mau nyari apa sih? Arus yang mengalir pada kumparan primer, berarti I ya, I-nya, I input. Maka atau I primer ya. Kita gunakan bahwa yang namanya P input itu berarti ya I input gitu kan dikali dengan V input gitu ya. Berarti 50 gitu kan sama dengan I inputnya lagi dicari atau I primer ya. Sama saja V inputnya 100 ya. 100 volt itu ya. Ketemu I inputnya yaitu 0,5 ampere gitu ya. Ini sama input itu sama dengan primer ya. Jadi kalian ingat kan gambar trafo yang pernah saya ajarkan, bagian ini ya, itu namanya primer nih ya. Jadi kalau misalkan dia itu step up berarti menaikkan kumparan yang kedua ya di sebelah sini itu lebih banyak gitu kan. Oke, misalkan nih di sini kumparannya cuma ada oke segini nih. Segini doang. Ya. Nah, di sebelah sini kalau dia step up ya, maka lebih banyak kumparannya ya. Ini namanya kumparan nih N. N primer atau input, ini inputnya nih, ini outputnya. Ya, ini namanya input, ini namanya output. Oke. Jadi di sini harus lebih banyak kalau dia step up. Gambarnya kan. Gimana nih? Nah, kayak gini ya. Lebih banyak dia. Nah, gitu. Nah, jadi ini NS sekunder ya atau output. Oke. Jawabannya tadi 0,5 ampere. Baik, kita lanjutkan nomor 37 dan seterusnya di bagian berikutnya ya, di video part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.